di kos Tebing. Setelah pulang kondangan, Tebing baru saja datang. Dan saat baru datang, Bukit tak ada di kos. Kemana dia? Padahal tadi menghubunginya dan marah-marah terus saat Tebing sedang kondangan. Tapi begitu Tebing sampai di kos, Bukit malah hilang. Tebing yang trauma dan takut Bukit kenapa-napa lagi dan kabur seperti yang kemarin-kemarin itu membuatnya takut. Itu karena sebelumnya keduanya sempat bertengkar hebat karena Tebing sempat melarang Bukit untuk berhubungan dengan Beli Lembah. Karena Tebing kecewa dengan Beli Lembah yang malam itu sempat mengabaikannya dan lebih memilih bertemu gunung sang mantan. Namun Bukit tak mau Tebing terlalu mengurusi dan mencampuri urusannya. Apalagi Bukit merasa Tebing egois jika menyuruhnya untuk menjauhi Beli Lembah, namun Tebing sendiri malah tak mau menjauhi lereng. Ya, Tebing pun mencoba menghubungi Bukit. Ternyata HP-nya ketinggalan. Kemana dia? Bisa-bisanya Bukit keluar tanpa membawa HP-nya. Tebing pun mengambil HP Bukit, lalu membaca pesan-pesan di HP Bukit, termasuk beberapa pesan dan panggilan dari Beli Lembah. Tebing seketika tersenyum saat mendapati pesan Bukit yang menolak pesan Beli Lembah yang mengajaknya ketemuan malam ini dengan alasan gak enak badan. Namun kemana Bukit? Tebing mencoba menghubungi teman-teman kerjanya. Siapa tahu Bukit sedang menongkrong bersama mereka. Namun ternyata tak ada di sana. Kemana Bukit? Bikin cemas saja. HP Tebing berbunyi. Mas Ruli tiba-tiba menelponnya. Ya Mas, udah pulang belum? Kamu kondangannya? Udah Mas. Emang Mas di mana ini? Lagi mancing, cepetan kesini. Si Bukit ketiduran. Hah? Bukit ikut mancing? Iya, lawong maksa. Gak dikasih marah. Udah tak bilangin, gak usah ikut, takut masuk angin. Tapi ngeyel. Dari jam 11 tadi. Tadi katanya HP-nya ketinggalan, mau hubungin kamu. Tapi tenang aja, tak suruh pakai jaket double. Ini aja tak tutupin sarungku biar gak masuk angin. Oke Mas, Mas mancing di mana? Di yang kemarin, tapi agak yang di sebelah utara ya. Ya sudah, aku segera ke sana. Bing, kalau ke sini bawa air sekalian ya. Siap Mas. Ya, Tebing pun senang yang bukan main saat mengetahui Bukit tak bersama Beli Lembah. Namun rasa khawatir takut Bukit sakit membuat Tebing mengganti pakaiannya dan bersiap-siap menyusul Bukit. Dan begitu Tebing keluar kamar, Hai, lereng, tamuku cancel. Di pinggir laut, ya masih di area pemancingan, Bukit masih tertidur di atas bebatuan besar lengkap dengan jaket dan berselimut sarung Mas Ruli. Sedangkan Mas Ruli sendiri masih memancing dan begitu melihat setengah jam berlalu, Mas Ruli heran kenapa Tebing belum juga datang. Mas Ruli pun memutuskan untuk menelponnya kembali, namun Tebing tak mengangkatnya. Mas Ruli pun yang merasa hasil pancingannya itu sudah cukup. Mas Ruli pun menghentikannya, kemudian mencoba untuk membangunkan Bukit yang masih terlelap. Namun begitu hendak membangunkan Bukit, Mas, sorry lama, aku mampir ke minimarket dulu. Beli air, snack, sama bawa termos dari kos buat kopi. Oh, tak kira kemana, kok lama. Mantep, kamu seduh kopinya, aku yang bakar ikan. Kita bakar di sini aja ya. Iya Mas, tapi gak ada nasinya. Gak apa-apa Mas, lagi pula aku habis makan di kondangan. Sebagian dibakar, sebagian bawa pulang ya. Pakai lauk kita besok. Iya Mas. Sekarang bakar apa Mas? Ini ikan sama udang. Udangnya masih banyak. Iya Mas. Besok mau aku buatin udang asam manis pedas buat Bukit sarapan. Bangunin tuh anak. Udah dari tadi tidur gak bangun-bangun. Biarin aja dulu Mas. Nanti aja bangunin kalau udah mateng. Tapi by the way, gimana ceritanya? Dia tadi tiba-tiba ngikut Mas. Iya, tadi katanya sumpek di kos sendiri. Tak tanyain emangnya gak jalan sama teman-temannya. Dia bilang lagi males. Katanya maksa pengen ikut. Aku suruh ngerayu kamu. Katanya biar kamu gak marahin dia. Ya udah tak biarin aja, yang penting bawa jaket tebel. Nih Mas, kopinya. Ya, taruh di situ. Iya Mas. Ya, Tebing pun diam-diam duduk di batu lalu perlahan-lahan memeluk Bukit di depan Mas Ruli.
Mas Ruli yang sudah terbiasa melihat kedekatan mereka berdua santai saja. Ya, tebing berhasil memeluk Bukit. Namun Bukit tak bereaksi. Bukit sempat bergerak dan dikira akan bangun. Malah ngorok. Mas Ruli pun tak tahan menahan tawanya. Kalian ini tak lihat-lihat, kadang akur, kadang kayak kakak adik, kadang romantis kayak pacaran. Tapi kalau lagi berantem, udah biasa mas. Kenapa kalian belum punya cewek? Aku udah pernah punya cewek mas, cuma gagal menikah. Sampai sekarang belum nemu aja yang cocok. Ya doakan aja mas. Oh gitu, tak kira kamu gak suka perempuan. Hah? Maksudnya? Ya takutnya. Kamu tahu gak, tetangga kita ada yang gosipin kamu sama Bukit itu pacaran. Hah? Masa sih? Siapa? Tuh, mas-mas yang kerja di hotel. Oh, iya. Biarin aja mas, cuekin aja. Kalau aku sih, terserah kalian aja. Aku gak ikut campur. Kalau bisa sih, ya jangan sampai. Eman, kalian ganteng-ganteng kok menggok. Padahal cewek aja pasti banyak yang mau. Tapi kalau emang kalian beneran, ya aku gak bisa apa. Cuma bisa kasih ikan. Iya mas, ucap tebing. Tak mengiyakan namun juga tak membantah. Dan hanya tersenyum saja. Hingga kemudian, wah, aromanya. Mas, bakar di sini. Kok gak dibawa pulang aja? Biar dimasak sama tebing di kos. Tuh, di belakangmu siapa? Set. Bing, lo kapan datang? Gak penting kapan datang. Yang penting itu, pikiranmu kemana? HP bisa ketinggalan, hah? Kebiasaan, teledor. Mana HP gue? Nih, ucap tebing mengambil HP Bukit dari saku jaketnya. Dan set, Bukit seketika merampasnya dari tangan tebing dan mengecek pesan-pesannya. Lo buka pesan beli lembah ya? Tebing diam sembari menyeruput kopinya. Lalu membantu Mas Ruli mengoles bumbu bakaran. Sedangkan Bukit berjalan menjauh sepertinya sedang menelpon beli lembah yang membuat tebing tampak kesal. Bing, beli lembah itu siapa? Ada mas, teman barunya. Yang gara-gara dia, Bukit kemarin hampir digilir cowok homo di beach club. Berarti beli lembah homo juga maksud kamu? Iya, dia suka sama Bukit. Waduh, gak bahaya Tabing? Bahaya banget mas. Terus si Bukit mau gak? Gak tahu mas, ucap tebing cuek. Hingga kemudian kini giliran HP tebing berbunyi. Lereng video call. Dan tebing pun buru-buru berjalan menjauh turun ke pasir-pasir di pinggir pantai. Dan mengangkatnya. Dan ketika tebing sedang sibuk mengangkat video call-nya, Bukit kembali menghampiri Mas Ruli yang hampir selesai membakar ikan dan udang. Mana tebing? Tuh di bawah lagi video call. Oh, sama Lereng. Siapa tuh Lereng? Cowok yang suka sama tebing. Waduh, kok kalian sama-sama disukai cowok sih? Tahu dari mana gue disukai cowok mas? Tadi barusan tebing bilang kamu disukai cowok yang namanya beli lembah toh? Dasar lemes. Kalian ini sebenarnya suka sama cewek apa cowok? Santai mas, santai. Jangan kaget. Gak kaget. Di kerjaan juga ada yang kayak kalian kok. Tapi ya gak usah malu. Kita kan udah tetangga lama. Kalaupun aku tahu, aku gak bakalan bakar kamar kos Bukit. Ya udah, gue jujur. Gue gak tahu ya mas. Gue jujur masih suka lihat cewek cantik. Tapi lebih suka lagi lihat cowok ganteng. Untung aja aku gak ganteng. Jangan naksir aku loh Kit. Gak sembarang cowok juga kali mas. Walah, kalau tebing? Gak tahu mas. Lah kok gak tahu? Kamu yang tiap hari hidup sama dia masa gak tahu? Tebing susah ditebak mas. Kayaknya masih normal mas. Syukurlah kalau gitu. Nah ini udah mateng. Bing, udah mateng ini, teriak Mas Ruli. Namun tebing hanya tersenyum mengangguk sembari menunjukkan jempolnya. Sembari masih asik video callan bersama Lereng. Dan di bawah sendiri, sembari memperhatikan ekspresi Bukit yang sebal itu, tebing masih mengobrol dengan Lereng.
Aku tidak bohong bukan? Aku sedang memancing. Kenapa kamu tak mau saja ikut denganku menikmati bakaran ikan? Kalau saja tadi tak ada klien dadakan yang menelponku, aku pasti sudah ikut denganmu. Kamu di mana sekarang? Jangan bilang kamu menelponku ketika sedang bersama klienmu. Tepat sekali. Dia sedang tergeletak lemas, tak berdaya. Sedangkan aku tak berdaya jika sebentar saja tak tahu kabarmu. Kau pandai merayu. Karena itu sudah tugasku, merayu semua lelaki, termasuk kamu. Aku tak mudah tergoda bujuk rayumu. Jangan terlalu percaya diri. Nanti bisa-bisa jadi tak sadar diri. Kita lihat aja nanti. Besok aku free. Aku ingin mengundangmu makan malam di vilaku. Aku tidak janji. Aku tetap menunggu. Tut tut tut. Di kos Beli Lembah. Di kos Beli Lembah sendiri, Beli Lembah merasa tak bisa tidur meskipun tubuhnya saat ini bersama gunung. Namun otaknya memikirkan bukit. Sejak kejadian sebelumnya saat bukit sempat kabur yang membuat tebing dan dirinya sendiri cemas, sejak saat itu juga Beli Lembah merasakan sikap bukit terlihat berubah kepadanya. Seperti acuh, tak begitu mempedulikannya. Tak seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin karena bukit kecewa, Beli Lembah memilih kembali pada gunung. Ya, Beli Lembah memeluk tubuh polos gunung yang kini di sampingnya. Sejak Beli Lembah kembali bersama gunung, Beli Lembah tak pernah berhubungan dengan cowok manapun, termasuk dengan boti-boti cadangannya. Beli Lembah bisa dengan mudahnya mengabaikan boti-boti lainnya, bahkan dengan lereng. Namun ia tidak bisa melupakan bukit, walaupun bukit belum pernah ia tiduri sekalipun. Namun jujur, Beli Lembah masih belum bisa move on dari bukit. Ya, Beli Lembah senang gunung bisa kembali ke pelukannya. Namun entah Beli Lembah merasakan hatinya kini bercabang jadi dua. Pesona cowok polos dan riang seperti bukit yang sempat mengisi kekosongan hatinya itu rupanya belum dapat ia lepaskan begitu saja. Bahkan sampai sang mantan kembali, Beli Lembah pun masih ingin dekat dengan bukit. Namun sayang, bukit seolah menghindarinya. Ya, Beli Lembah mengecup pipi gunung, meminta maaf dalam diam karena sudah merasa menduakan hati dari mantan yang masih sangat ia cintai itu. Di kos tebing sendiri setelah keduanya selesai memancing dan bakar-bakaran dengan Mas Ruli, keduanya kini sudah sampai kos dan bersiap istirahat. Tebing yang biasa dengan kolornya saja kini sudah terbaring di ranjang menunggu bukit yang biasa lama di kamar mandi. Dan begitu kamar mandi terbuka, lama amat sih, ucap tebing. Lah, lo ngapain nungguin gue? Kalau mau tidur, tidur aja. Orang lagi mandi juga pakai air anget. Ya kan nunggu lampu mati, biar bareng. Iya ini udah. Lo ngapain sih pegang-pegang HP gue? Lancang ya, baca-baca pesan. Seketika bukit merampas HP-nya. Siapa yang lihat pesan? Orang aku minjem main game. HP ku aku charger. GR aja. Mulai sekarang, HP gue password. Terserah, ucap tebing tidur membelakangi bukit. Dan bukit pun naik ke atas ranjang. Aroma sabun mandi menyeruak di hidung tebing. Hingga kemudian, seplek. Bing! Teriak bukit saat tebing tiba-tiba saja berbalik mematikan lampu dan memeluk tubuhnya erat-erat. Yang membuat bukit, udah diam. Aku ngantuk, dari tadi capek. 3 jam lagi bangun. Mau dimasakin udang pedas manis gak? Ya mau, tapi gue belum ngantuk. Tadi udah ketiduran pas mancing. Aku bilang tidur. Tidur gak? Iya. Jangan gigit kuping. Ntar gue bisa ngaceng. Ampun. Geli Bing, geli. Iya gue tidur. Makanya, dah diem. Ya, bukit pun tak berani melawan. Hembusan nafas tebing di dekat leher dan telinganya membuat bukit on. Namun bukit mencoba menahan hasratnya dan lebih menikmati hangatnya pelukan tebing. Saking hangatnya, sampai-sampai mengabaikan pesan Beli Lembah yang baru saja terkirim. Di resto tebing, ya pagi hari kemudian, pagi ini tepat jam 9 pagi. Tebing masuk pagi dan baru saja sampai. Bing, si John mana? Bukannya sekarang dia masuk pagi? Tanya Made. Bukannya semalam aku titipin dia sama kamu kan? Aku kan pulang dulu. Aku gak inget. Aku aja pulang diantar sama Komang.
Terus John sama siapa? Nah, tuh dia anaknya baru datang. Telat. Tumben kamu masih ngantuk, John? Tanya Made. Namun John merasa malas menjawab dan terlihat lemas tak seperti biasanya. Kenapa dia? Apa nggak dapat ngerampok lauk? Tanya Putu. Lalu Tebing yang penasaran itu menghampiri John yang mulai menata seatbag dan memasang payung yang ada di pinggir kolam. John, kamu kenapa? Kok jalannya ngangkang gitu? Mencret? Ambeien? Bing, gue udah gak perjaka. Bukannya udah dari dulu? Bukan sama cewek goblok. Pantat gue udah dijebol sama Junaidi. Hah? Kapan? Tadi pagi. Di dalam gudang catering. Di atas wajan raksasa. Gue berasa jadi masakannya. Dan menu santapan sarapannya. Kamu serius? Ya emang gue harus nungging dulu di depan Mukelo. Nunjukin lubang gue yang robek. Iya sorry. Waduh, gak nyangka sampai kayak gini. Kok bisa dia bawa kamu sampai gudang catering? Kamu disekap apa gimana? Iya, gara-gara lo ninggalin gue. Ya sorry, kamu sendiri ngapain sampai mabok sih? Dan lagi pula, salah kamu juga. Kok lo nyalain gue? Ya, kamu ngapain nonjok dia? Jadinya, dia dendam kali sama kamu. Ah, sudahlah. Lagi pula, udah terjadi. Bahkan sialnya, gue menikmati. Hah? Gila kamu? Ah, gue juga susah jelasinnya. Lo gak tahu apa yang gue rasain. Begitu gue udah melakukannya, jantung gue lagi-lagi berdetak hebat. Lebih hebat saat pertama bertemu dan meluk dia yang sempat gue kasih tahu sama lo. Dan ini gak wajar. Jadi, kamu... Ah, udahlah Bing. Gue gak ngerti kenapa gue tiba-tiba jadi kayak gini. Yang jelas, gue udah jadian sama Junaidi. Selamat ya, semoga menyusul seperti Ko Daniel dan Mas Danang. Gue sumpahin lo sama Bukit ngerasain apa yang gue rasain. Pak Mali, gimana rasanya? Gila Bing, amazing. Not bad lah, mau cobain. Tapi kalau bisa, jangan jadi bot lah. Sakit tahu, kapok gue. Ya kapok-kapok enak sih, tapi gue udah bikin kesepakatan sama Jun. Kalau mulai sekarang dan seterusnya, gue top. Mau top, mau bot, yang penting saling menyayangi. Seperti pasangan normal pada umumnya. Iya sih, baru kali ini gue ngerasain suka sama cowok. Kamu sih, kualat. Suka ngatain pengunjung umum. Suka ngatain aku. Sekarang kamu sendiri yang kualat. Iya kali ya. Tapi lo jangan bilang-bilang anak-anak ya. Gue malu. Ngapain malu? Lama-lama ntar juga ketahuan. Karena aku yakin pasti cowok kamu akan sering datang ke sini. Iya sih. Tapi lo diam aja deh biar gak rame, please. Iya ya, aman. Duh, perih banget Jir. Perasaan tadi gak seperti ini deh. Aku punya salep. Hah? Salep apaan? Lo pakai apa salep? Si Bukit. Bukit kenapa? Jangan-jangan apa? Bukit pernah ambeien. Jadi temanku kan punya apotik. Dia nyaranin si Bukit buat pakai tuh salep. Kok dia bisa ambeien? Ya mana aku tahu. Pantat-pantat dia. Ya kan kamu tinggal sama dia. Ya meskipun aku tinggal sama dia, apa aku juga harus ngurusin pantatnya 24 jam? Tebing. Ya, pengunjung pun mulai datang satu persatu yang didominasi oleh bule. Dan keduanya pun kembali bekerja melayani seperti biasa. Di taman wisata sendiri, Bukit siang ini terlihat ceria. Dan entah kenapa, meski Beli Lembah belum menghubunginya, namun Bukit santai-santai saja. Bukit harus rela dan menerima jika cowok kriterianya itu kembali pada sang mantan. Lagi pula, apa yang harus disesalkan? Toh keduanya bukan siapa-siapa. Bukit yang mengingat Tebing seketika Bukit menelponnya. Bing, lo ngapain? Suara Bukit terdengar manja. Ya biasa, kerja. Tumben nada-nadanya gak kayak biasanya. Udah jam makan siang nih. Kamu mau pulang? Mau aku masakin? Enggak, mau jemput lo aja. Gue pengen makan mie ayam nih. Ya sudah, aku tunggu. Dek, aku istirahat ya. Ya, jangan lama-lama ya.
Ya, Bukit pun berjalan ke parkiran menuju motornya. Dan begitu Bukit baru saja naik. Kit, Beli, bawa tamu. Emang kamu lihat saya bawa tamu, gak kan? Terus, Beli gak lagi bawa tamu. Beli malah mau bawa kamu. Mau Beli ajak makan siang. Memangnya Beli gak sama Gunung? Gunung sedang nangkil, ada sembahyang. Sibuk dia. Kenapa? Kamu gak bisa? Kamu kenapa? Marah sama Beli? Beli salah apa sama kamu? Kenapa belakangan ini kamu selalu cuekin Beli? Iya memang Beli salah, tapi Beli... Aduh gimana jelasinnya sama kamu? Intinya kamu gak tahu apa yang Beli rasakan. Apa yang ada di dalam hati Beli, kamu gak akan ngerti. Dan gak akan ada yang ngerti. Beli cuma mau kamu jangan menghindar sama Beli. Karena Beli masih pengen berteman sama kamu. Beli bukan berarti ngasih harapan, tapi memang Beli seneng deket sama kamu. Ucap Beli Lembah terlihat sedih. Tapi gue udah janji mau makan siang sama Tebing, ucap Bukit tegas. Namun ekspresi Beli Lembah terlihat sedih, namun mencoba tetap tersenyum. Ya sudah kalau gitu, kasihan Tebing, pasti udah nunggu. Gak apa-apa, semoga lain kali kamu ada waktu ya buat Beli, ucap Beli Lembah yang tadinya membuat Bukit kesal, kini tiba-tiba jadi tak tega. Dan begitu Beli Lembah hendak masuk mobil, Beli, ya udah, ayo. Beneran, serius, nggak apa-apa nih. Iya nggak apa-apa. Tebing gimana? Nggak apa-apa, ini gue cat dia. Ya udah, makasih ya, ucap Beli Lembah senang. Dan Bukit pun masuk ke dalam mobil Beli Lembah, dan mobil pun jalan. Di resto Tebing sendiri, sembari menunggu Bukit menjemput, dan sembari menunggu John yang kembali dari istirahat, Tebing masih melayani pengunjung seperti biasa. Dan saat Tebing sedang melayani, HP-nya berbunyi. Bukit mengirimkan pesan. Bing, sorry ya, gue dadakan diajak Beli Lembah. Sudah berapa kali? Jangan deket-deket dia lagi. Masih aja. Kalau ketahuan cowoknya gimana, hah? Gunung lagi sembayang ke pura katanya. Gue gak tega lihat mukanya. Gak tega sama dia, tapi tega sama aku. Bing, terserah. Di Villa Lereng sendiri, sebuah persetubuhan panas tengah terjadi. Jika biasanya Lereng yang dibayar, kali ini Lereng yang membayarnya. Lereng baru saja menyewa cowok bayaran untuk bermain-main dengannya. Cowok bayaran versus cowok bayaran. Gila, gak heran kalau pelanggan lo gak kaleng-kaleng. Jelas, ucap Lereng pede sembari menghisap rokoknya. Reng, lain kali lo gak perlu bayar gue. Gue siap saat lo butuh. Karena lo bener-bener nagih, puji sang cowok bayaran itu. Dan Lereng hanya tersenyum. Ntar pas butuh, kamu sibuk. Kalau gak sibuk, langsung gas. Tenang aja sama gue. Lo mau gak jadi cowok gue? Gue suka sama lo sejak pertama kali lihat lo di bar waktu itu. Aku gak pacaran. Oh, I see. It's okay. Begini saja gue seneng. Ting tong, bel tanda tamu berbunyi yang membuat Lereng bingung. Siapa sih? Siapa, Reng? Apa kamu ada janji sama klienmu? Aku tidak pernah membawa klienku ke villa, kecuali ya tertentu saja. Ya sudah, kalau begitu gue langsung saja ya, karena gue juga ada janji sama klien. Thanks ya. Gue juga, big thanks buat lo, ucap cowok bayaran itu lalu memakai bajunya dan mengikuti Lereng keluar rumah. Dan begitu Lereng membuka pintu gerbang, Tebing. Seketika Lereng terkejut. Ketika siang bolong seperti ini, Tebing tiba-tiba saja datang ke villanya. Tak hanya Lereng, Tebing pun juga sama-sama terkejut saat melihat Lereng yang hanya memakai kolor pendek dengan cowok tampan yang keluar bersamanya. Oh, sorry kalau aku ganggu. Aku balik aja kalau gitu. Mau kemana bro? Gue udah selesai kok. Masuk aja, ucap cowok itu menepuk pundak Tebing.
seolah mengerti, dan cowok itu pun masuk mobil dan pergi meninggalkan tebing dan lereng yang tersenyum manis padanya. Masuk? Aku gak bisa lama-lama. Sebenarnya aku cuma ingin mengajakmu makan siang saja. Itu pun kalau kamu gak sibuk. Gak sama sekali. Ayo. Tapi ucap tebing menatap celana lereng. Oh, sorry. Tunggu 1 menit saja. Seketika lereng langsung masuk ke dalam villa. Dan tak lama kemudian lereng kembali dengan menggunakan kaos oblong dan celana pendek. Nah, gini kan enak dipandang, puji tebing. Gak cuma enak dipandang loh, tapi juga enak di... Yuk, kamu mau traktir aku makan apa? Yang jelas, bukan di restoran. Aku bukan nanya makan di mana, aku nanya makan apa. Kamu mau mie ayam gak? Apapun mau, asal sama kamu. Syukurlah, kalau gak rewel. Tumben, ada apa nih? Siang-siang ngajakin aku makan siang bareng. Lagi pengen aja. Kenapa? Gak apa-apa. Kalau bisa tiap hari kayak gini. Aku suka. Membuat orang suka itu kan pahala. Kalau membuat orang jatuh cinta, apa ya? Seketika lereng memeluk tebing dari belakang yang membuat tebing sedikit malu. Malu-malu tapi mau. Di mobil beli lembah sendiri, beli lembah merasa senang sekali karena siang ini bisa bertemu Bukit lagi dan dapat mengajaknya makan siang bersama. Mau makan apa, Kit? Tadinya gue sih mau ngajak tebing makan mie ayam. Beli suka gak mie ayam? Atau mie celeng? Gak penting makan apa, yang penting sama siapa. Makan apa aja beli mau, asal itu sama kamu. Gombal, gue bilangin gunung baru tahu rasa. Emangnya gimana kamu mau bilangin dia? Gak kenal juga, gak punya nomornya juga. Emang Beli gak takut apa? Kalau dia tiba-tiba tahu kita jalan bareng. Siapa tahu aja dia punya mata-mata yang bisa buntuti kita. Emangnya Beli siapa? Harus pakai mata-mata? Sepenting itukah? Emang artis? Pejabat? Ya kali aja. Atau enggak, kalau dia tiba-tiba nelpon gimana? Pasti gak berani ngangkat ya? Berani? Yang bener. Iya bener. Kalau tiba-tiba kepergok di jalan gimana? Ayo. Kit, kamu ini sampai segitunya mikirin. Sebenarnya yang takut Beli apa kamu? Ya kan gue gak mau dikira macem-macem. Kit, kalaupun kepergok tenang aja. Gak bakal dia marah. Paling cuma nanya aja. Kalau nanya kan tinggal jawab. Kita mau makan siang. Emang bener kan kita mau makan? Emang mau ngapain? Iya sih. Cuma makan. Nah, benar kan? Ya udah tenang aja. Lagian Beli udah bilang sama dia. Kalau biarkan Beli tetap bisa berteman sama kamu. Gak cuma sama kamu. Sama temen yang lain yang masih berhubungan sama kerjaan. Kecuali dengan cowok-cowok nakal. Karena kayaknya Beli beneran berhenti nakal deh. Syukurlah, gue ikut seneng dengernya. Gak berani Beli sama dia. Jujur, Beli bisa menuruti semua persyaratan dan semua kemauan dia. Tapi ada satu hal yang Beli masih belum bisa loh. Meskipun udah kembali sama dia. Dan gak tahu kenapa. Rasanya sulit sekali. Apa itu? Pokoknya ada ucap Beli lembah yang hanya tersenyum pada Bukit. Dan senyum Beli lembah yang manis itu membuat Bukit jadi meleot. Senyum itu begitu menggoda sampai Bukit pun membatin dalam hatinya. Sialan, manis banget sih cowok orang. Apa gue embat aja ya? Enggak. Gue paling anti sama cowok orang. Tapi kenapa Beli lembah makin lama makin cakep? Gue jadi bingung. Milih tebing apa Beli lembah? Milih. Yang bener aja. Kenapa gue jadi halu? Milih Beli lembah. Jelas-jelas dia lebih milih balikan sama mantannya daripada gue. Milih tebing. Tebing gak suka gue. Kalaupun dia belok juga pasti lebih milih si lereng. Sekalipun lereng gigolo. Karena gue kalah jauh. Kit, kok ngelamun?
Jadi beli mie ayam? Oh, jadi beli. Di mana? Itu beli, belok kiri. Yang dekat pantai. Oh, yang di dekat parkir tuh. Iya beli. Beli pernah? Pernah. Sama siapa? Gunung? Bukan, sama tamu. Tapi dah lama. Enak sih, tapi parkir penuh kayaknya. Parkir di seberang kanan aja beli. Terus kita jalan aja. Ya udah. Ya, mobil beli lembah pun menyeberang dan parkir di seberang jalan. Dan begitu keduanya turun, sebuah motor tepat berhenti di sebelah mobil beli lembah yang membuat beli lembah terkejut. Tebing? Lereng? Seketika Bukit dan Tebing langsung saling menatap satu sama lain. Bukit tak menyangka jika Tebing ke mie ayam juga, namun mengajak Lereng. Gak nyangka ya, sapa Lereng. Ya loh, ya udah kalau gitu kita bareng-bareng, yuk. Yuk, ucap Lereng. Sedangkan entah kenapa baik Tebing maupun Bukit tak saling menyapa dan tiba-tiba jadi pendiam dan tak banyak bicara. Keduanya pun berjalan menuju pedagang mie ayam yang ada di tepi pantai. Dan begitu keduanya sampai, Bukit duduk di pembatas pemecah ombak. Kalian pesan aja, aku menyusul Bukit. Kamu mau mie ayam apa? Tanya Tebing. Mie ayam bakso aja, jangan pakai saus, jangan pakai kecap. Cukup sambal aja, ucap Lereng, dan Tebing tersenyum mengangguk lalu memesankan mie ayam. Sedangkan Lereng berjalan menghampiri Bukit dan duduk di sampingnya. Bukit pun tersenyum padanya. Apa kabar, Kit? Baik, jawab Bukit singkat. Gimana tamu? Rame? Lumayan, weekend. Loh, pasti rame juga ya? Kalau aku sih gak weekday, gak weekend, rame terus. Kalau aku ladenin. Bahkan kalau saja Tebing gak mengajakku makan siang kali ini, pasti aku sedang melayani klien. Gak peduli siang atau malam. Ya, beginilah kerjaanku. Jadi Tebing tiba-tiba nemuin lo? Kenapa? Gak apa-apa. Soalnya tadinya gue mau ngajak Tebing ke sini. Karena beri lembah ngajak gue, jadinya gak jadi. Dan gak nyangka aja, dia ngajak lo ke sini. Oh, gitu ceritanya. Pantes aja Tebing ngajak sini. Maksud lo? Kit, ini mie ayammu. Tadi beli lupa nanya kamu mie ayam apa. Tapi untung aja ada Tebing. Dia bilang kamu mie ayam lengkap, tapi nggak pakai sayur. Ya udah, dia yang pesenin mie ayam bakso, campur telur sama ceker, sampai penuh nih mangkok. Terus kata Tebing, banyakin kecap, tapi sambalnya dikit. Bener nggak? Kalau kurang ambil sendiri ya. Bener kok beli. Cukup. Thanks ya, ucap Bukit yang tak menyangka jika Tebing lagi-lagi masih memperhatikannya. Meski Bukit tahu jika Tebing dalam keadaan kesal padanya. Namun hal sekecil ini saja ia ingat. Kamu sabar ya, Reng. Tebing masih antri. Gak apa-apa, duluan aja. Ya, tak lama kemudian Tebing datang membawa 2 mangkok mie ayam untuk Tebing dan untuk Lereng. Lalu Tebing duduk di samping beli lembah dan keduanya saling berhadapan. Nih, sesuai request. Mie ayam bakso, polosan, dan hanya pakai sambal. Thanks. Kalian mau minum apa? Gue teh botol dingin beli. Kamu apa, Reng? Bing? Samain aja beli. Iya beli. Ya, beli lembah pun berjalan mengambil 4 teh botol dingin, lalu tak lama kemudian kembali. Dan saat beli lembah kembali, beli lembah melihat Tebing memindahkan potongan daging ayam kecap yang ada pada mangkoknya ke mangkok Bukit yang penuh itu. Biasanya lu suka ngambil ayamku tiap beli mie ayam. Gak usah malu, ucap Tebing yang membuat Bukit jadi malu, apalagi beli lembah dan Lereng tersenyum melihat keduanya. Jadi begitu kebiasaan Bukit? Unik sekali ya. Kenapa gak minta nambah ayamnya aja sama tukang mie ayamnya? Kan bisa, daripada ngambil milik temen, ucap Lereng. Itu karena mengambil atau merampas milik teman, sensasinya lebih nikmat daripada mendapatkan dari hasil meminta,
ucap Bukit sembari menatap tajam lereng dan juga menatap tebing secara bersamaan seolah menyindir. Dan Beli Lembah yang seolah paham itu mencoba mencairkan suasana. Saking enaknya mie ayamnya sampai lupa lo mau foto. Foto yuk berempat, ucap Beli Lembah. Minta tolong saja Beli. Ya, biar bagus. Minta tolong sama dia aja. Gek, boleh minta tolong? Engken Beli. Tolong ya, fotoin Beli jak timpale. Nah Beli, siap. 1, 2, 3. Coba cek Beli. Nah, subeluwong, suksmana jegek. Sama-sama Beli. Waduh, gue harus buru-buru balik. Pasti loket rame, gue gak bisa lama-lama. Habisin dulu, tebing aja santai. Kenapa kamu buru-buru? Belum juga 1 jam. Iya sih, tapi gak enak lama-lama. Iya, pelan-pelan aja makannya. Ya, melihat Bukit yang makan dengan terburu-buru itu dan terlihat belepotan, seketika tebing terlihat mengambil sapu tangan yang biasa ia bawa di sakunya hingga kemudian mengelap bibir dan dagu Bukit yang terkena kecap itu di depan Beli Lembah dan di depan lereng. Entah mengapa, lereng merasa curiga dengan sikap tebing pada Bukit. Tak hanya lereng, Beli Lembah pun sama. Meski Beli Lembah sudah paham, namun jujur ada rasa sedikit cemburu saat melihat sikap tebing yang sangat perhatian yang melebihi perhatian seorang teman. Tebing, kamu kembali saja sama Bukit. Gak perlu mengantarkanku. Bukankah kalian satu jalur? Biar aku sama Beli Lembah saja. Apa Beli Lembah gak keberatan? Oh, tentu saja tidak. Aku tidak sedang buru-buru kok, ucap tebing yang merasa tidak enak pada lereng. Apalagi ekspresi lereng terlihat tak seperti biasanya. Gak apa-apa, kasihan Bukit, keburu loket rame, ucap lereng. Lalu berjalan meninggalkan ketiganya dan menghampiri pedagang mie ayam dan membayar semuanya. Lalu ketiganya pun yang sudah selesai itu menyusul. Tak hanya tebing, Bukit pun merasa jika sikap lereng berubah dingin saat keduanya sama-sama berjalan ke parkiran. Kit, kamu ntar malam ada acara nggak? Nggak ada Beli. Nonton yuk. Ajak Beli Lembah sembari merangkul Bukit di depan tebing dan lereng. Boleh, ucap Bukit semangat, yang membuat tebing yang melihat di belakangnya semakin kesal. Tebing pun mengalihkan rasa kesalnya pada lereng yang berjalan mendahului Beli Lembah dan Bukit. Lalu mencoba membalas merangkulnya di depan Bukit. Ntar malam, kamu free kan? Sorry Bing, aku lupa kalau aku ada janji. Seketika lereng melepas rangkulan tebing di depan Beli Lembah dan Bukit, yang membuat tebing jadi bertanya-tanya mengapa lereng tiba-tiba saja berubah tak seperti biasanya. Ya sudah, gak apa-apa, masih banyak lain waktu, ucap tebing yang masih berpikir positif, dan keduanya pun kini sampai di parkiran. Kit, ntar malam Beli jemput ya? Iya Beli, gue tunggu. Awas aja udah janji gak datang lagi. Pasti kali ini gak bohong. Ya udah, kalau gitu kita duluan ya. Ya. Dan kini giliran tebing menghampiri lereng yang hendak masuk mobil. Namun tebing menahan pintu mobil. Lereng, kamu kenapa? Tanya tebing yang membuat lereng menatapnya tajam. Lain kali, kalau mau ngajak aku, itu yang tulus dari dalam hatimu. Bukan modus karena hal tertentu. Ucap lereng menutup pintu mobil yang membuat tebing langsung menyadari apa maksud ucapan lereng itu. Bing, ya elah, ngelamun, buruan. Oh, iya, ayo naik. Iya buruan. Tintin, ya tebing mengklakson motornya dan motor keduanya pun jalan duluan. Namun begitu baru saja sampai pertigaan. Kenapa Kit? HP gue. Kenapa HPmu? Jangan bilang hilang. Enggak, ketinggalan di mobil Beli Lembah. Tadi gue charge, buruan balik. Dasar, ceroboh. Ya, keduanya pun kembali. Dan begitu kembali, mobil keduanya sudah tak ada. Loh, mereka udah pulang. Perasaan tadi gak ada yang nyalip. Itu bukan mobilnya. Oh iya, kenapa jadi pindah parkir di tempat yang sepi? Ntar ya. Ya, Bukit pun buru-buru turun dari motor dan tebing pun menyusul.
Dan begitu keduanya sampai, tok tok tok, "Beli, HP gue." Cek. Seketika Bukit dan Tebing syok saat melihat Beli Lembah sedang menunggangi lereng di dalam mobil. "Bing, gue mau beli HP baru aja," teriak Bukit seketika berlari dan Tebing pun mengejarnya. "Kit, tunggu Kit," teriak Tebing berlari cepat. "Kit!" teriak Beli Lembah panik dan berusaha mengejar keduanya, namun motor keduanya pun keburu kabur.